Dalam lingkungan dan situasi, bahasa juga digunakan untuk alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian ada rumusan masalah dari penelitian atau desain penelitian yang saya buat, yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah saya kemukakan, maka rumusan masalah umum pada penelitian kali ini yaitu tentang pengaruh penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Pembayan, yaitu ada dua hal. Yang pertama tentang apa saja pengaruh globalisasi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan berikutnya yaitu mengenai tentang bagaimana cara mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa di era globalisasi pada peserta didik. Dan ada pun tujuan dari penelitian ini. Yang pertama ada tujuan umum, yang mana untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai pengaruh penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi pada peserta didik. Sedangkan secara khusus penelitian ini saya ambil menjadi dua rangkuman. Yang pertama, kita harus mengetahui pengaruh globalisasi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita perlu mengetahui bagaimana cara mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa di era globalisasi pada peserta didik. Kemudian ada pun manfaat dari penelitian ini, yaitu dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama kita akan membahas tentang manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang metode pembelajaran dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas terhadap peningkatan hasil keterampilan berbahasa
siang. Perkenalkan, nama saya Serafina Sesapatria. Saya di sini sebagai penyambut kedua. Pertanyaan saya, bagaimana tahapan observasi yang Anda lakukan dalam penelitian ini? Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon diulangi sekali lagi. Baiklah, pertanyaannya bagaimana tahapan observasi yang Anda lakukan dalam penelitian ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya kedua yang memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana tahapan observasi yang Anda lakukan di dalam penelitian ini. Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji untuk menjawab serta memperjelas mengenai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh para penyangga. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjawab pertanyaan dari setiap penyangga. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rinastika Sari mengenai mengapa Anda memilih judul tersebut. Nah, kenapa alasan saya memilih judul penelitian ini? Yaitu kita tahu bahwasannya hari ini penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi itu semakin menurun. Kurangnya minat untuk peserta didik ataupun masyarakat kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar itu sangat sulit sekali kita jangkau. Yang mana hari ini bahasa Inggris lebih mendominasi atau lebih mudah lebih mudah diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan penggunaan bahasa Inggris ini lebih menarik daripada penggunaan bahasa Indonesia. Yang mana hari ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwasannya seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia, yaitu bangsa Indonesia ini lebih mencintai bahasa kita sendiri, lebih mencintai jati diri bangsa kita, dan kita harusnya mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing yang masuk seiring dengan adanya era globalisasi seperti itu. Yang manapun judul yang saya ambil pada kali ini yaitu tentang peningkatan penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Pemayan, yang mana ini mengacu pada proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas. Dalam proses ini, guru dituntut untuk mampu memberikan pemahaman-pemahaman kepada siswa agar lebih mencintai bahasa ibu atau bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing. Memang pada tuntutan zaman sekarang kita perlu untuk menguasai bahasa asing. Namun tidaklah logis apabila kita lebih menguasai bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ya moderator. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Serafina Sesapatria mengenai bagaimana tahapan observasi yang Anda lakukan dalam penelitian ini. Ada beberapa tahapan yang sudah saya lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Bagaimana saya melihat dan merencanakan segala sesuatunya sebelum saya melakukan suatu pengamatan atau terjun langsung di lapangan. Yang kedua, saya mengadakan yang namanya pelaksanaan. Inilah tindak lanjut dari perencanaan yang sudah saya buat. Saya melakukan pelaksanaan, melakukan observasi. Yang ketiga, saya mendapatkan refleksi, yang mana ini merupakan gambaran atau cerminan atau feedback untuk diri saya sendiri setelah saya melakukan observasi atau pengamatan di lapangan seperti itu mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat memuaskan dari saudari Nyoman dan Thomas. Bagaimana para penyangga? Apakah ini disanggah atau sudah jelas atau ingin diulang jawaban dari saudari Nyoman? Baik,
seminar pada hari ini yang dilakukan oleh saudari Nova Ferdiana Thomas, dan dengan telah menjawab pertanyaan dari para penyangga, maka berakhir pula simulasi seminar dari saudari Nova. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita akan melakukan simulasi seminar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Ferdiana Thomas sebagai moderator, dan ada saudari penyaji Serafina Salsa Patria yang akan memaparkan desain penelitian atau proposal penelitian yang sudah dibuat dengan judul peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar seri pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kembayan. Untuk lebih lanjut, saya serahkan kepada saudari penyaji. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar seri pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kembayan. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari proposal ini adalah teks deskripsi merupakan bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah ada di depan pembaca, seakan-akan pembaca melihat sendiri objek tersebut. Pendapat ini dari Alfi dan kawan-kawan 2002 halaman 97. Selanjutnya, media gambar dapat dijadikan sebagai sarana dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Penggunaan media gambar tersebut dapat menumbuhkan daya kreativitas siswa sehingga mereka dapat mengembangkan daya nalarnya dan dapat terlibat secara aktif dalam situasi belajar. Yang selanjutnya, munculnya permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam menulis karangan deskripsi, yaitu yang pertama disebabkan oleh faktor yang menghambat menulis karangan deskripsi. Ini merupakan pendapat dari Nur Hada 2008 halaman 5, mengemukakan bahwa beberapa permasalahan dan kesulitan dalam menulis karangan deskripsi yaitu menemukan ide dan tulisan dan menemukan kosakata yang akan ditulis dalam menyusun kalimat. Hal itu dibuktikan dengan nilai peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian tindakan kelas 7 di SMP Negeri 1 Kembayan dengan judul peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar seri pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kembayan. Selanjutnya, ada perumusan masalah dari proposal penelitian ini. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran menulis teks deskripsi dengan menggunakan media gambar seri di kelas 7 SMP Negeri 1 Kembayan. Yang kedua, bagaimana analisis kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Kembayan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini berfungsi sebagai pengontrol arah atau petunjuk agar penelitian ini dapat dilakukan tidak menyimpang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar seri di kelas 7 SMP Negeri 1 Kembayan. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kembayan. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan sumbangan pemikiran berupa inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan media gambar seri dalam pembelajaran menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kembayan. Selanjutnya, bagi guru bahasa, penelitian ini dapat dijadikan acuan belajar dan mengevaluasi diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Yang selanjutnya, memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian menulis teks deskripsi dengan menggunakan media gambar seri.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai penyangga ketiga, nama saya Margareta. Saya ingin bertanya kepada saudari Sera. Berdasarkan tulisan yang telah Anda paparkan, maka saya ingin bertanya, mengapa Anda memilih judul ini? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tiga penyangga yang sudah memberikan pertanyaan kepada saudara penyanyi. Untuk lebih lanjut, saya serahkan kepada Serafina Sayasapatia untuk menjawab pertanyaan dari ketiga penyangga. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan penelitian PTK? Penelitian PTK adalah penelitian tindakan kelas, maksudnya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru bersama peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari penyanyi yang sudah menjawab pertanyaan dari penyangga 1. Kemudian saya berikan waktu kepada penyanyi untuk langsung menjawab pertanyaan dari penyangga 2 dan juga penyangga 3. Kepada Serafina Sayasapatia, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 3. Mengapa saya memilih judul proposal ini? Saya memilih judul proposal ini karena menurut saya judul ini sangat menarik untuk diteliti, serta untuk mempermudah guru meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi di kelas menggunakan media gambar seri. Banyak media yang telah digunakan guru, namun media gambar seri ini masih kurang diminati dan masih sedikit digunakan guru. Oleh karena itu, saya ingin meneliti apakah media gambar seri ini bisa meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi atau tidak. Selanjutnya, pada pertanyaan dari penyangga kedua, apa yang dimaksud dengan media gambar seri? Media gambar seri termasuk dalam media yang berbentuk visual. Artinya, media gambar seri adalah gambar yang tersusun atau berurutan. Contohnya, cerita tersebut diacak namun dapat disatukan dan jika disusun secara berurutan akan membuat suatu cerita yang runtun. Oleh karena itu, pada proposal ini saya harap siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar seri yang diacak dan disusun secara runtun tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari penyanyi yang sudah menjawab ketiga pertanyaan dari penyangga. Dengan terjawabnya pertanyaan dari setiap penyangga, maka berakhir pula simulasi seminar kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman yang sudah hadir dan sudah mengikuti simulasi seminar dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator menutup simulasi seminar hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Serafina Sayasapatia. Saya di sini sebagai moderator untuk memandu jalannya simulasi seminar proposal penelitian yang akan dibawakan oleh penyaji Melania dengan judul Pengaruh Metode Karya Wisata terhadap peningkatan keterampilan menulis berita pada siswa SMP 2 Karanganyar Bawang Kabupaten Langkat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang di mana judul penelitian saya kali ini yaitu pengaruh metode karya wisata terhadap peningkatan keterampilan menulis berita pada siswa SMPN 02 Karanganyar Bawang tepatnya di Kabupaten Langkat. Yang pertama yaitu latar belakang di mana yang kita ketahui sendiri bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi yang sangat penting bagi manusia. Melalui bahasa, seorang dapat
penting. Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan maupun pikiran dan pendapat ataupun perasaan. Bahasa termasuk kebutuhan utama manusia, khususnya untuk berkomunikasi, sehingga bahasa diajarkan pada manusia sejak lahir. Yang selanjutnya itu dalam pelajaran bahasa Indonesia sendiri di sekolah terdiri dari dua aspek, yaitu ada aspek berbahasa dan aspek bersastra. Aspek berbahasa sendiri mencakup 4 keterampilan, diantaranya itu ada mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dan selanjutnya itu adalah salah satu aspek bahasa yang harus dikuasai siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah menulis. Dengan menulis, siswa dapat mengungkapkan ide, pendapat, ataupun perasaan yang dirasa untuk dikomunikasikan kepada banyak orang. Dalam kurikulum KTSP tahun 2006 terdapat kompetensi dasar pembelajaran menulis, yaitu menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. Khususnya untuk siswa SMP kelas 8. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya kompetensi atau kemampuan siswa dalam menulis teks berita. Berita sendiri selalu menjadi bahan pembicaraan banyak orang di setiap hari. Dengan adanya berita, menambah pengetahuan dan wawasan seorang mengenai kejadian yang telah terjadi di hari ini maupun di hari yang lampau. Yang selanjutnya masih di latar belakang, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan di SMP tersebut, saat ini kondisi keterampilan menulis teks berita siswa masih rendah. Keterampilan menulis teks berita siswa terlihat dari siswa belum mampu menentukan tutur berita dalam bentuknya, yaitu audiksime. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode karya wisata untuk meningkatkan keterampilan menulis berita siswa kelas 8 SMP 02 Karangan. Yang kedua yaitu mendeskripsikan hasil belajar menulis berita dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode karya wisata di kelas 8 khususnya di SMP 02 Karangan. Yang ketiga, mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode karya wisata untuk meningkatkan keterampilan menulis berita khususnya di siswa kelas 8 SMPN 02 Karangan. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode karya wisata untuk meningkatkan keterampilan menulis berita pada siswa kelas 8 SMP 02 Karangan. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil belajar menulis berita dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode karya siswa dari kelas 8 SMP 02 Karangan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode karya wisata di kelas 8 SMP 02 Karangan. Yang selanjutnya itu ada mangkat penelitian, di mana mangkat penelitian pada penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama diharapkan manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat membantu dalam teori pembelajaran menulis berita khususnya di kelas 8 di tingkat SMP. Secara praktis sendiri, penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi kepada guru tentang pembelajaran menulis berita dengan metode karya wisata. Yang selanjutnya itu ada definisi operasional. Untuk metode karya wisata, bagaimana kita ketahui metode karya wisata adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajari atau objek yang terdapat di luar kelas. Yang kedua yaitu menulis berita, di mana kita ketahui sendiri menulis berita adalah sesuatu yang diasumsikan sebagai kumpulan informasi yang menuntut tentang sebuah fakta. Jika ditarik
terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai penyelenggara kedua yang bertanya, dari yang telah saudari paparkan, saya ingin bertanya, apa keunggulan dari metode pembelajaran karya wisata tersebut? Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyelenggara kedua. Selanjutnya kepada penyelenggara ketiga saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Jessica Sari. Di sini saya mau bertanya, apa alasan Anda mengambil judul penelitian ini? Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyelenggara satu, penyelenggara dua, dan penyelenggara tiga yang telah memberikan pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya dari penyelenggara pertama, Dr. Thomas. Mengapa Anda menggunakan metode karya wisata pada penelitian ini? Penyelenggara kedua, Margareta. Apa keunggulan metode karya wisata? Dan penyelenggara ketiga, Demena Sari. Apa alasan Anda memilih judul penelitian ini? Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari penyelenggara 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyelenggara satu, yaitu Dr. Thomas. Di mana pertanyaannya, mengapa Anda menggunakan metode karya wisata dalam penelitian Anda? Dalam penelitian saya menggunakan metode karya wisata karena dalam metode pembelajaran karya wisata dirancang dengan menciptakan aktivitas belajar yang menyenangkan, khususnya bagi siswa, yaitu dengan membawa siswa di luar kelas. Di mana kita ketahui saat kebanyakan kita pun mengalami waktu kita SMP, saat kita belajar di dalam kelas pasti banyak di antara kita yang mengalami bosan. Dengan metode karya wisata ini diharapkan siswa saat diajak di luar kelas itu mereka dapat mempunyai ide ataupun pemikiran baru ataupun gagasan, sehingga mereka dapat menuliskan berita apa yang mereka buat seperti itu. Dan saya juga alasan kedua yang mengapa saya mengambil penelitian dengan metode karya wisata, yaitu metode ini saya anggap cocok digunakan untuk kalangan SMP karena metode ini mengajak anak untuk berpikir secara kritis serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman anak seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Margareta, di mana pertanyaannya, apa keunggulan dari metode pembelajaran karya wisata? Baik, di mana metode karya wisata sendiri memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya itu peserta didik dapat berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang dilakukan, sehingga dalam kesempatan kali ini peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu peserta didik dapat berhubung secara langsung pada tempat yang diadakannya kegiatan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendapatkan sumber informasi yang pertama untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Yang keempat, peserta didik dapat memperoleh berbagai macam pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima, peserta didik dapat belajar melakukan evaluasi secara cermat. Yang keenam, peserta didik dapat melakukan verbalisme yang dapat dilenyapkan. Yang ketujuh yaitu peserta didik kegiatan yang dilakukan dengan metode karya wisata dapat membangkitkan gairah belajar dalam pengubahan metode belajar pada peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyelenggara terakhir, yaitu saudari Nika, di mana pertanyaannya, apa alasan Anda mengambil judul penelitian ini? Baik, adapun alasan saya mengambil penelitian ini ataupun judul dari penelitian saya, yaitu karena penelitian ini dapat memberikan pengaruh pada hasil belajar siswa, khususnya dalam menulis berita. Dan penelitian ini juga
misalnya menulis cerpen, puisi, paragraf atau karangan. Melalui kegiatan menulis ini diharapkan siswa memperoleh wawasan yang luas dan mendalam tentang kegiatan menulis. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimanakah penerapan pembelajaran keterampilan menulis teks berita menggunakan media foto peristiwa pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ngabang. Kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis teks berita setelah diadakan pembelajaran menggunakan media foto peristiwa pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ngabang. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, penerapan pembelajaran menulis teks berita menggunakan media foto peristiwa pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ngabang. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan keterampilan menulis teks berita setelah diadakan pembelajaran menggunakan media foto peristiwa pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ngabang. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap teori pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam aspek keterampilan menulis. Kemudian secara praktis, bagi guru, penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain meningkatkan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran dalam menggunakan model pembelajaran yang variatif. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain dapat dijadikan sebagai bahan ajar ketika nanti menjadi guru. Kemudian yang terakhir yaitu bagi siswa dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan menulis berita dan menambah wawasan dan ilmu untuk siswa. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama, atau menurut Ari Kunto. Dalam penelitian tindakan kelas ini berisi refleksi awal dan perencanaan umum. Penelitian ini bertujuan agar dapat memperbaiki, meningkatkan praktik pembelajaran di kelas. Dalam penelitian ini masing-masing siklus terdapat 4 tahapan yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang terakhir refleksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
diajarkan menyimak. Keterampilan menyimak itu merupakan faktor penting bagi keberhasilan seseorang di dalam belajar. Dan menyimak sendiri itu merupakan dasar bagi beberapa keterampilan berbahasa, yaitu berbicara, membaca, menulis. Nah, mengapa saya memilih judul ini? Karena kan menyimak ini juga sangat berpengaruh terhadap mata pelajaran yang lain, yang bisa dikatakan penyimak yang berhasil adalah simakannya yang dapat memanfaatkan baik pengetahuan yang telah mereka miliki yang berhubungan dengan materi yang mereka simak. Ini yang berarti seseorang penyimak baru dapat berhasil memahami teks yang dibacanya apabila penyimak tersebut memiliki pengetahuan yang relevan atau yang berhubungan dengan apa yang telah disimaknya. Jadi kesimpulannya ini judul ini terbentuk karena dilatar belakangi adanya kesulitan yang ditemui dalam pembelajaran menyimak, yaitu rendahnya kemampuan siswa ditandai dengan kurang mampunya siswa di dalam menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kemudian rumusan masalahnya ada satu, yaitu bagaimana kemampuan menyimak cerita rakyat dengan menggunakan metode belajar integratif pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Dengan tujuan yaitu mengetahui kemampuan menyimak cerita rakyat dengan menggunakan metode pembelajaran integratif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menyimak cerita rakyat siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Sungai Raya Kepulauan. Manfaatnya yang pertama bagi siswa, diantaranya itu meningkatkan kreativitas siswa di dalam belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menyimak cerita rakyat. Kemudian bagi guru, meningkatkan pembelajaran yang efektif di dalam pembelajaran menyimak. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menambah wawasan atau kemampuan guru di dalam pembelajaran menyimak. Nah, di sini yang terakhir metodologi penelitian. Tempat penelitian saya itu berada di SMP Negeri 3 Sungai Raya Kepulauan yang terletak di Desa Rumajaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari penyanyi yang sudah memaparkan tentang proposal penelitian yang sudah dibuat. Berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para penyangga yang ingin bertanya kepada penyanyi. Kepada penyangga satu, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Melania. Di sini saya ingin bertanya, apa metode yang Anda gunakan dalam penelitian ini? Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyangga satu, saudari Melania yang sudah bertanya tentang apa metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berikutnya saya akan mempersilakan penyangga